Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Julia Ciherla sebagai analis pemberdayaan perempuan dan anak, bekerja di instansi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan aksi bela negara dalam rangka memenuhi tugas Latsar CPNS Kabupaten Karimun tahun 2022 yang sudah saya lakukan pada masa habituasi. Nilai bela negara, cinta tanah air, indikator sikap dan perilaku, bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Pertama, membeli dan konsumsi produk UMKM yang bergerak di bidang kuliner. Kedua, mengenakan baju batik di hari Kamis. Ketiga, membeli kebutuhan sehari-hari pada usaha warungan masyarakat setempat. Keempat, turut serta mempromosikan produk lokal berkualitas baik melalui akun sosial media yang digunakan sehari-hari. Nilai bela negara, cinta tanah air, indikator sikap dan perilaku, menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Pertama, menggunakan botol minum pribadi untuk mengurangi limbah plastik di tanah air. Kedua, menggunakan kantong belanja dari kain atau tote bag ketika berbelanja. Ketiga, menyediakan tempat sampah dalam mobil ketika pergi sehingga sampah dibuang pada tempatnya. Keempat, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Nilai bela negara, kesadaran berbangsa dan bernegara. Indikator sikap dan perilaku, berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Pertama, mengikuti kegiatan apel dan upacara bendera dengan tertib. Kedua, senantiasa menambah wawasan mengenai ragam kebudayaan daerah di Indonesia melalui media sosial. Ketiga, menerima adanya perbedaan logat berbicara berbagai suku bangsa sehingga dapat mengurangi konflik akibat miskomunikasi. Nilai bela negara, kesadaran berbangsa dan bernegara, indikator sikap dan perilaku, menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan. Pertama, membawa surat izin mengemudi ketika berkendara. Kedua, mengikuti anjuran pemerintah untuk melaksanakan protokol kesehatan seperti menggunakan masker. Ketiga, melaporkan SPT tahunan pribadi. Keempat, menaati peraturan lalu lintas dengan menggunakan helm saat berkendara sepeda motor. Nilai bela negara, setia kepada Pancasila. Indikator sikap dan perilaku, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, melakukan ibadah sebagai bentuk kepercayaan terhadap sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, menyebarkan informasi kebaikan pembawa ketenangan, bukan ujaran kebencian pada konten media sosial pribadi. Ketiga, melakukan musyawarah untuk pengambilan keputusan bersama. Nilai bela negara, setia kepada Pancasila. Indikator sikap dan perilaku, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. Pertama, toleransi dan menerima ketika memiliki perbedaan pandangan dengan orang lain. Kedua, berteman dengan siapa saja tanpa melihat perbedaan suku bangsa. Ketiga, bertukar informasi seperti makanan atau kudapan khas dengan teman yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan kita. Nilai bela negara, rela berkorban untuk bangsa. Indikator sikap dan perilaku, gemar membantu sesama warga negara. Pertama, menyumbangkan pakaian kepada yang membutuhkan. Kedua, membantu rekan kerja yang kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi. Nilai bela negara, rela berkorban untuk bangsa. Indikator sikap dan perilaku, berpartisipasi aktif dalam membangun bangsa dan negara. Pertama, menyebarkan informasi mengenai webinar yang relevan kepada masyarakat. Kedua, menyediakan waktu untuk mengikuti pelatihan atau sosialisasi online yang bermanfaat agar dapat berbagi ilmu dengan yang lainnya. Ketiga, bersedia menjadi narasumber dalam webinar tanpa meminta imbalan. Nilai bela negara, kemampuan awal bela negara. Indikator sikap dan perilaku, senantiasa menjaga kesehatan. Pertama, mengkonsumsi vitamin dan ramuan dari rempah-rempah herbal untuk daya tahan tubuh di masa pandemi. Kedua,
mengonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang. Ketiga, melakukan olahraga. Nilai bela negara, kemampuan awal bela negara. Indikator sikap dan perilaku, senantiasa menjaga kesehatan mental. Pertama, melakukan hobi yang disukai di sela-sela hari libur untuk mengurangi tingkat stres dari pekerjaan. Dalam hal ini, hobi saya adalah memasak dimsum. Kedua, memberikan afirmasi positif kepada diri sendiri agar lebih semangat menjalani kegiatan. Keempat, menonton dakwah melalui media YouTube untuk meningkatkan kemampuan rohani. Pergi ke pasar membeli ikan, sedap disantap ikan mujair. Aksi bela negara telah dilaksanakan sebagai bukti cinta tanah air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.